Another Hari ini kita summer akan day melanjutkan has come kuliah and kita gone untuk away. mata kuliah In pengantar Paris bisnis. or Rome, Pada I bagian wanna kedua go ini home. kita akan membahas tentang latar belakang kenapa diperlukannya strategi dalam bisnis. Untuk itu, mari kita saksikan. Kita akan melihat dulu bahwa ada yang melatar belakangi bisnis itu sangat diperlukan sekarang. Kenapa kita harus menang bersaing dalam bisnis? Ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa eh, negara-negara yang sekarang ini menjadi negara-negara maju, mereka itu rata-rata adalah produsen. Ya, seperti misalkan Korea, ya, yang sekarang ini sedang menggempur pasar Indonesia. Bukan hanya saja pada merek handphone, kemudian bukan saja pada kendaraan, tetapi termasuk kuliner. Ya. Jadi mereka masuk ke pasar Indonesia itu. Ya. Mereka menguasai untuk pasar-pasar handphone, kendaraan, dan seterusnya. Ya. Kemudian Jepang ya dengan kekuatan otomotifnya. Kemudian ada China ya, sekarang menjadi negara terkuat ya bahkan di dunia ini setelah Amerika. Maka kalau kita melihat ke depan seperti itu, kalau kita terus menjadi negara konsumen, kita akan selalu kalah. Ya. Jadi negara yang maju itu kalau dia menjadi negara produsen. Produsen itu adalah penghasil ya, yang membuat. Nah, sementara kita itu, negara kita itu sementara ini masih lebih pada label negara yang menerima barang, ya, ya, yang membeli barang, konsumtif. Ya. Nah, dalam sisi bisnis itu kalau kita lihat, kita selalu akan kalah kalau kita tidak bisa mempunyai kompetensi untuk menang bersaing dalam bisnis. Maka untuk itu, kalau kita mau maju, maka negara itu menjadi negara yang bisa menghasilkan. Ya, produknya itu bisa diterima di luar. Nah, kalau kita lihat, ya, latar belakang kenapa sih diperlukannya bisnis, sekarang ini sudah terjadi era perdagangan bebas, biasanya yang disebut dengan global market, ya, free trade agreement. Semua sudah bergeser. Definisi pasar, ya kalau dulu kita bicara pasar secara ekonomi, ya definisinya mungkin Anda masih ingat. Ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling menguntungkan. Itu definisi pasar, itu dulu ya. Tetapi begitu masuk sekarang tahun 2000 sampai dengan 2003, bahkan sebelumnya, definisi pasar itu sudah berubah. Tidak bisa lagi seperti itu. Karena kalau dulu berpikir bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya orang menjual dan membeli yang saling menguntungkan. Sekarang ini orang nggak perlu ketemu, ya, kemudian transaksinya nggak perlu pakai cash keras, ya, dengan menggunakan media elektronik saja sudah terjadi transaksi, maka terjadilah pasar. Jadi banyak yang sudah bergeser ilmu ya. Sekarang cara orang bertransaksi dengan adanya kemampuan digital, ya. Handphone itu salah satu alat utama yang bisa mendukung kegiatan transaksi dan promosi sekarang. Promosi konvensional sekarang mulai dari spanduk, kemudian baliho yang di pinggir-pinggir jalan besar itu, bahkan surat kabar ya, itu sudah mulai dikurangi karena sudah dianggap tidak efektif. Jadi promosi yang paling efektif itu yaitu dengan menggunakan media sosial. Kenapa? Karena sekarang ini sudah masuk ke dalam era digitalisasi. Jadi itulah yang yang melatar belakangi bahwa bisnis itu semakin kompleks. Sekarang sudah masuk era persaingan bebas. Ya. Ada beberapa negara yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas yang disebut dengan Free Trade Agreement. Ya. Salah satunya ya berdasarkan kesepakatan perjanjian APEC, ya WTO, ya APEC itu ASEAN Pacific Economic Cooperation ya. Kemudian World Trade Organization WTO. Ada juga APTA. APTA itu ASEAN Free Trade Agreement ya. Ada CAFTA, China Asia Free Trade Agreement. Jadi itu semua adalah perjanjian perdagangan bebas yang disepakati oleh negara-negara luar dengan negara kita ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kenapa kita kadang dilihat dari sisi perdagangan bebas ini kita kadang agak agak tertinggal ya karena ada prinsip yang menyebabkan negara yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas itu terikat dengan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kita lihat secara general prinsipnya ya. Yang pertama ini ya, prinsip perdagangan bebas itu artinya bahwa negara kita, kalau kita punya perjanjian free trade agreement, perjanjian perdagangan bebas dengan negara Korea, dengan negara Jepang, dengan negara Asia, maka seluruh prinsip ini harus disepakati. Jadi seluruh kegiatan ini harus disepakati dan dijunjung tinggi.
Jadi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang sudah desain atau ditandatangani ya. Nah, yang pertama prinsipnya apa? Kalau kita lihat ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan cross border supply. Artinya apa? Tidak terdapat batasan antar negara. Jadi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas itu bebas ya masuk ke Indonesia. Baik itu barangnya, baik itu orangnya, baik itu perwakilan bisnisnya dan seterusnya. Jadi tidak boleh dibatasi. Misalkan negara Korea sudah punya perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, maka semua produk Korea boleh dijual di Indonesia. Bahkan bukan hanya produk, makanannya juga boleh masuk ke kita. Bukan hanya makanan, manusianya juga boleh bekerja di kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau sumber daya manusia Indonesia itu mampu, punya kompeten, boleh bekerja di luar negeri sana. Bekerja di Korea, bekerja di Jepang, dan seterusnya. Tapi secara prinsip pertama saja kalau kita lihat justru lebih banyak barang-barang dari luar yang masuk ke kita. Seperti yang tadi saya sampaikan. Motor yang beredar di Indonesia yang bikin macet setiap pagi itu yang Anda pakai ke kampus itu dibikinnya di Indonesia, tapi license-nya itu dari Jepang. Jadi produksinya di kita, tetapi merek dagang dan kepemilikannya itu dari Jepang. Ya, maka kalau kita beli motor tersebut, ya duitnya masuk buat pendapatan negara Jepang dan seterusnya. Ya. Honda, Toyota, Kawasaki, kalau motor Suzuki, ya, kemudian Kawasaki dan seterusnya itu semua mereknya merek-merek Jepang, punya Jepang, diproduksinya di Indonesia. Coba lihat, ada nggak merek produksi dalam negeri misalkan? Kan kalah bersaing. Mobil ya dari Jepang semua, ya, dari Eropa. Ada Toyota, kemudian ada Avanza, ada Daihatsu, ya, kemudian ada banyak lah ya merek-merek. Itu semua dari Jepang, walaupun dibuatnya di kita. Dulu waktu zamannya Pak Jokowi jadi presiden pertama, hebat banget tuh promosinya. Mengagung-agungkan mobil SMK. Tetapi begitu dia jadi presiden 2 periode, nggak ada lagi tuh kedengaran mobil SMK itu. Ya. Jadi hal seperti ini ya itu politik lah ya. Tapi kalau kita logikakan kan harusnya Pak Jokowi sekarang jadi presiden, mestinya lebih hebat dong mobil SMK itu. Wajibkan saja misalkan ke seluruh instansi pemerintah untuk pakai mobil SMK, kan luar biasa itu. Tapi ya lagi-lagi karena kita ditekan untuk sebagai nggak usah Indonesia mah nggak usah jadi yang memproduksi lah, udah pokoknya terima aja. Akhirnya seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang kedua, ya ada yang disebut dengan orang boleh membelanjakan uangnya di luar negeri. Ya. Jadi kalau kita ada rezeki, ya, kemudian rezeki kita banyak, kita boleh belanja ke Singapura, ya, ke Korea, jalan-jalan ke sana dan seterusnya. Begitu pula orang dari luar sana boleh masuk ke Indonesia untuk membelanjakan uangnya, nggak ada masalah ya. Nah, hal ini juga ya yang menyebabkan kadang kita salah. Ya. Harusnya yang betul itu seperti tenaga kerja Indonesia TKI. Dia bekerja di luar negeri, kemudian dia dapat gaji, dapat uang banyak, ya dapat gajinya dikasih ke orang tuanya di Indonesia, dibelanjakannya di Indonesia. Itu betul. Itu yang mengangkat devisa itu. Makanya disebut TKI itu kan sebagai pahlawan devisa itu. Kalau kita kan enggak. Kadang ya mohon maaf saja, sekarang lagi rame yang lagi viral itu ada salah satu komiker ya atau ada satu yang orang berobat tuh percayanya ke Singapura ya. Dianggap dokter-dokter Singapura itu lebih bagus dari kita. Nah ini salah sebetulnya. Dokter kita juga sebetulnya banyak yang bagus, banyak yang punya kompetensi bagus. Hanya karena 1-2 rumah sakit mungkin yang sedikit ada tanda kutip bermain, misalkan akhirnya jadi dikonotasikan semua rumah sakit di Indonesia, semua dokter di Indonesia itu kalah bagus dengan rumah sakit di Singapura. Nah ini juga salah, ini nggak cinta dalam negeri berarti. Dokter kita juga banyak yang hebat kok ya. Orang sekarang kan kalau orang banyak duit, kiblatnya kalau berobat kan ke Singapura ya. Udah nggak lagi berobat di Indonesia, dianggap kurang kurang capable atau gimana ya. Tapi itu salah ya. Kemudian yang ketiga ya, itu adalah commercial reason ya. Orang bebas memindahkan atau membuka bisnis ya. Jadi kalau orang luar negeri punya duit banyak untuk investasi di Indonesia, bikin pabrik, bikin kantor perwakilan, diperbolehkan ya seperti yang tadi saya bilang, sepatu Nike, Adidas ya. Dia
pabriknya di luar sana atau di Amerika sana, ya. Tetapi dia bikin pabriknya di Indonesia, ya. Nah, kemudian dia produksi di Indonesia, dijual di Indonesia, ya. Kemudian yang keempat, orang boleh bekerja dimanapun. Nah, sekarang ini luar biasa kan, karena ada perjanjian perdagangan bebas seperti ini, maka yang terjadi apa? Banyak buruh kasar sekarang itu masuk ke Indonesia untuk bisa bekerja. Kalau tadi kan level level dari manajemen itu, kalau kita lihat ya, ini kan ada tiga nih ya. Jadi kalau dulu ada perjanjian yang menyatakan tenaga kerja asing itu masuk boleh bekerja hanya di level A misalkan, kepala direksi, CEO, ini boleh. Kemudian diperlonggar lagi di middle juga diperbolehkan ya. Artinya untuk jadi manajer orang-orang asing itu diperbolehkan. Nah sekarang di C dan di D itu diperbolehkan juga ya. Mereka bisa jadi juga supervisor, bukan manajer di tingkat menengah. Bahkan buruh kasar ya seperti di Sulawesi sana, tenaga kerja asing dari China, yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris ya, kerjanya cuma ngelas, tukang batu, mereka masuk tuh. Ya, jadi di tingkatan D. Nah, coba bayangkan kalau semua pasar ini tingkatan manajemen A, B, C, D ini udah dimasukin semua pasar tenaga kerja dari luar negeri. Terus orang kita mau kerja di mana? Ya. Di A nggak bisa bersaing, kalah bersaing dengan orang luar negeri misalkan. Di B juga nggak bisa bersaing. Di C nggak bisa bersaing. Di D ya itu harusnya orang-orang kita karena tenaga kerja kita itu cukup banyak ya orang yang nggak kompeten lulusan SMA itu cukup banyak harusnya bisa masuk di level D di tingkat staff di tingkat bawah. Tapi di D ini sekarang juga sudah banyak orang-orang masing masuk ya tenaga kerja dari Cina tuh ya yang kerja di pabrik semen kalau dibayar ya kemudian banyaklah ya masuk ke Indonesia untuk bekerja sebagai buruh kasar. Coba bayangkan. Ini kenapa bisa diperbolehkan? Karena tadi ada perjanjian ini. Ya. Ada perjanjian yang keempat bahwa orang boleh bekerja dimanapun. Makanya sebetulnya kita kalau ke depannya kita nggak punya kompetensi, ya akan tergilas. Anak cucu kita mau masuk mau jadi apa itu mau bersaing seperti Singapura. Singapura ya negara ya yang lagu kebangsaan Indonesianya itu masih lagu kebangsaan Indonesia itu masih bahasa Melayu. Ya. Perdana Menterinya juga Muslim. Tapi coba lihat yang menguasai perekonomian itu bukan orang-orang pribuminya, orang-orang pribuminya itu udah tersingkir itu. Jadi ngeri sekali sebetulnya kalau kita nggak punya kompetensi ya. Atau dalam cakupan kecil, Tangerang itu. Dulu BSD, kemudian Serpong ya. Itu kebun karet yang punya orang-orang kampung kan. Sekarang nggak ada orang kampungnya itu. Yang punya konglomerat semua itu di BSD. Orang-orang asli pribumi Serpongnya ya ada desa namanya dulu Kamurang, ada Periang, ada apa sekarang yang masih ada mungkin Kebon Nanas masih ada. Itu udah mulai tersingkir. Selebihnya itu udah banyak orang-orang yang tadi yang mempunyai multi etnis yang mempunyai pendapatan yang luar biasa masuk ke sana. Termasuk Lipo dulu daerah Islami. Itu kan dulu yang punya itu lahan-lahan itu orang-orang Kelapa Dua itu sekarang tersingkir. Nah itu luar biasa kalau kita nggak punya kompetensi anak cucu Anda itu nanti pasti akan kalah bersaing. Ya. Maka harus bangkit. Seperti Pak Sandiaga Uno menyatakan bahwa kita harus bangkit ya dengan cara bagaimana mendukung ekonomi kreatif itu ya orang-orang itu berkreatif untuk bisa menjadi entrepreneur muda, pebisnis muda. Mindsetnya dirubah sekarang. Jadi orang yang keren itu bukan pekerja, tetapi orang yang keren itu kalau dia menjadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Jadi passionnya itu bisnis. Anak-anak muda bisnis itu keren. Kalau ditanya kerja di mana enggak, saya punya kafe, kan lebih keren gitu. Ya. Jadi mindsetnya dari sekarang Anda buka. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa Fakultas Ekonomi dan dulunya Fakultas Ekonomi sekarang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena diarahkan nanti begitu lulus Anda bukan hanya menjadi pekerja tapi diharapkan bisa membuka lahan usaha atau menjadi seorang pebisnis. Nah, kita lihat yang kelima ya. Kelima itu ada prinsip fair national treatment. Setiap orang diperlakukan secara adil ya. Jadi orang nggak boleh dibatas-batasi. Kalau dia mampu maka dia boleh dipekerjakan. Kalau Anda mampu Anda juga boleh direkrut. Ya. Tapi pertanyaannya Anda bisa nggak menang bersaing secara kompetensi kan itu. Kemudian yang keenam ada transparansi, peraturan yang jelas dan dapat diketahui semua orang. Ya, jadi nggak boleh ditutup-tutupi. Nah, 6 prinsip perdagangan bebas ini dari mulai yang pertama tadi ya, dari mulai tidak terdapat batasan,
antar negara, orang boleh bekerja dimanapun, kemudian setiap orang harus diperlakukan secara adil, ya, kemudian harus ada transparansi dan seterusnya, ya. Nah, ini yang menyebabkan pasar perdagangan bebas itu kadang negara kita itu nggak bisa bersaing secara lingkup global, ya. Nah, maka untuk bisa bersaing, ya, Anda harus mempunyai kompetensi. Apalagi kalau misalkan dalam cakupan kecil kita mau melakukan kegiatan bisnis, ya. Jadi ngeri sekali sebetulnya. Nah, sebetulnya tidak usah khawatir, ya. Hal ini bisa diatasi tadi. Karena ini problem dalam konteks sudah dikaji, ya, bahwa prinsip ini sebetulnya kalau kita punya kajian, kemudian punya ilmu dan seterusnya, sebetulnya ini bisa kita kalahkan dalam konteks bahwa kita juga bisa menang bersaing. Indonesia juga kuat kok. Indonesia juga bisa, ya. Nah, caranya gimana? Nah, secara keilmuan atau secara kajian itu kuncinya sebetulnya ini. Kuncinya itu ada 5. Q, C, F, I, D. Ya, jadi kalau kita mau bisnis secara global, nah sekarang kita kerucutkan lagi, ya. Jadi karena kita bicara tentang bisnis, maka bagaimana caranya supaya kita menang bersaing dalam bisnis? Kuncinya itu adalah secara global, ya, nanti kita akan press lagi turunannya. Yang pertama itu adalah Q. Q itu apa? Q itu adalah kualitas. Jadi penjelasannya bahwa jangan main-main terhadap kualitas, ya. Maka kualitas harus selalu nomor 1. Orang kita itu kan kadang main-main sama kualitas, ya. Begitu harga-harga barang naik, ya, kalau bicara tentang makanan, mulai rasanya dikurangi. Nggak boleh sebetulnya, ya. Yang harus dilakukan apa? Seperti misalnya sekarang mau Lebaran nih, ya, ada warung makan Padang, ya. Dia menjual rendang, ya. Begitu pada saat tidak menjelang Idul Fitri, harga rendangnya misalkan Rp15.000 dengan porsi yang cukup besar misalkan. Tetapi begitu mau hari raya Idul Fitri, ya, daging itu naik, ya. Kan nggak mungkin dia nggak jualan rendang, ya. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya, sebentar. Hilang nggak atau masih terlihat layar saya? Masih Pak, masih terlihat. Masih, ya. Sebentar, kalau di saya kok tidak terlihat. Oke, baik. Terlihat ya sekarang, ya. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Sebentar, saya kehilangan layar nih. Oke, baik. Terlihat, ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Jadi, kunci pertama untuk kita bisa menang bersaing adalah yang pertama adalah kualitas, ya. Jadi seperti tadi ilustrasinya. Bagaimana caranya kalau misalkan harga-harga naik, ya. Yang harus Anda lakukan sebetulnya kalau kita bisnis kuliner itu bukan dari sisi rasa yang diturunkan. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan dengan mengecilkan kuantitinya, ya. Kalau misalkan tadinya agak besar karena harganya naik, bahan bakunya naik, maka jangan mengurangi rasa, ya. Kemudian jangan juga menaikkan harga karena sensitif. Orang tuh kalau naikin harga 1.000 aja sensitif, padahal 1.000 itu kalau secara satuan mungkin nggak laku kali, ya. Anda buang-buang itu Rp2.000 misalkan ada di laci, ada. Tapi kalau secara cost, ya, secara price, secara harga dinaikkan Rp1.000 aja, orang sensitif sekali seperti bensin misalkan. Harganya misalkan 13.000, begitu naik jadi 14.000 padahal hanya 1.000, itu luar biasa, itu sensitif sekali, ya. Maka yang paling bagus Anda lakukan kalau terkait dengan kualitas adalah dengan mengecilkan kuantitinya. Jadi harganya tetap dipertahankan, tidak usah naik, kemudian rasanya juga tetap dipertahankan. Yang dilakukan apa? Kuantitinya dikecilin, ya. Nah, itu dilakukan oleh saudara-saudara kita yang membuka warung Padang tuh, ya. Jadi kalau misalkan harga daging lagi naik, ya, dia nggak naikkan harga, tetapi yang dilakukan adalah dengan kuantitinya diperkecil sedikit, ya. Seperti halnya Indomie misalkan. Kalau dulu Indomie misalkan 120 gram, begitu harga-harga mulai naik, bahan bakunya naik, kalau dia naikkan terlalu tinggi harganya, mungkin orang akan meninggalkan Indomie, kan.
Nah, akhirnya yang dilakukan apa? Dia dengan mengecilkan kuantitinya. Jadi gramnya misalkan jadi 90 atau jadi berapa ya. Sehingga begitu orang makan, loh, kalau dulu makan satu bungkus kenyang, kok sekarang enggak, akhirnya dia beli lagi. Ya, yang untung kan perusahaan Indomie. Nah, kemudian yang kedua adalah cost ya. Kaitannya cost itu apa? Cost itu biaya ya. Jadi kaitannya sebetulnya cost dengan apa? Cost itu berbanding lurus dengan harga. Ya, kalau biayanya tinggi, harganya juga pasti akan naik. Ya, kalau harganya rendah, kalau biayanya rendah, harganya juga bisa ditekan. Maka kalau bicara cost itu terkait cost gimana? Bagaimana caranya cost ini bisa efisiensi, bisa efisien, bisa ditekan biayanya. Supaya apa? Supaya kalau biayanya bisa efisiensi, bisa ditekan, maka harganya bisa kompetitif, harganya bisa bersaing, ya, tidak mahal dan tidak murah. Harga yang bagus dalam ilmu ekonomi kan harga yang kompetitif, harga yang bisa bersaing. Ya. Caranya gimana? Banyak caranya untuk menekan biaya. Nanti Anda akan explore di semester 5, semester 6. Kan hukumnya gini, semakin panjang jalur distribusi, maka harga semakin mahal. Nah, maka bisa saja untuk menekan efisiensi, jalur distribusinya diperpendek. Ya. Jadi kalau bisa dari perusahaan, barangnya langsung bisa diterima ke konsumen, ya, supaya tidak ada perantara. Kalau ada perantara kan akan menimbulkan biaya. Ya, jadi cost-nya bagaimana bisa ditekan, efisiensi. Kemudian flexibility. Apa itu flexibility? Flexibility itu barang yang dijual itu harus mudah digunakan, ya, fleksibel, enak dilihat. Ya, itu fleksibel tuh ya. Salah satunya lebih pada kemudahan fleksibel itu, ya, nyaman dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bisnis ya, pertama kualitas harus bagus, jangan main-main sama kualitas, biayanya atau cost-nya bisa ditekan, efisiensi. Kenapa? Karena biaya itu terkait dengan harga. Kalau biayanya tidak efisien, maka harganya akan naik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah flexibility, yaitu barang-barang yang dihasilkan itu salah satunya mudah digunakan, ya, nyaman dan seterusnya. Karena konsumen lebih suka seperti itu, praktis, ya, cepat dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Inovatif itu ya produk yang dijual itu harus mengikuti permintaan dan keinginan pasar. Ya. Kalau sekarang ini mobil dari tahun 2000 kalau otomotif dari sisi warna yang disukai oleh konsumen itu putih dan silver, ya jual warna putih dan silver, ya. Karena kalau di luar warna itu, yaitu warna-warna tertentu, misalkan kayak merah, marun, itu biasanya warna-warna permintaan, ya, atau warna-warna misalnya yang menjadi bulan salah satu produk. Tapi secara permintaan pasar itu, kalau kita lihat, kan lebih banyak mobil itu kalau tidak warna putih, tidak silver, hitam, kan gitu ya. Jadi artinya dari sisi warna saja harus bisa mengikuti permintaan pasar. Itu yang disebut dengan inovatif. Bukan hanya warna, desain, ya, kemudian apalagi bentuk-bentuk dan seterusnya. Jadi inovatif itu ya lebih pada bagaimana produk yang dijual di pasar itu harus bisa mengikuti keinginan pasar. Ya. Kayak misalkan kalau baju sekarang yang lagi tren baju yang seperti apa, warnanya seperti apa, ikuti bentuknya. Termasuk makanan. Makanan sekarang yang lebih banyak disukai, misalkan makanan seperti apa, ikuti seperti itu. Jadi seperti itu yang disebut dengan inovatif. Dan yang terakhir adalah delivery. Delivery itu adalah pengiriman. Ya. Kenapa delivery itu diperlukan sekarang ini? Karena sekarang eranya sudah orang kalau belanja itu bukan lagi ketemu, tetapi bisa menggunakan pesan antar, ya, menggunakan kurir, jasa-jasa kurir yang sekarang ini banyak menjamur. Kecepatan itu diperlukan. Kalau misalkan janjinya, kalau kita misalkan jual produk sama, bajunya mereknya X, ya, dengan lapak yang A, kemudian lapak B juga menjual baju X, harganya sama. Nah, maka kekuatannya di mana kalau supaya Anda bisa menang bersaing? Salah satunya adalah dari sisi pelayanan. Apa itu pelayanannya? Pengiriman. Kalau yang satu misalkan pengirimannya 2 hari, Anda pengirimannya bisa 1 hari. Nah, itu salah satu kekuatan. Ya. Jadi ini ya kunci untuk bisa menang bersaing di dalam bisnis, ya, yaitu QCFID, quality, kemudian cost, flexibility, inovatif, dan delivery. Jangan main-main sama kualitas, cost-nya harus bisa efisien. Kalau ditanya kenapa cost bisa efisien? Karena berdampak pada harga. Kemudian barangnya harus fleksibel, ya, harus nyaman, enak digunakan, kemudahan, dan seterusnya.
Kemudian yang keempat adalah inovatif, ya, yaitu barang yang dijual itu harus sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir adalah jangan main-main dengan pengiriman. Pengiriman itu harus selalu dikedepankan. Ya. Itu saja ya untuk materi kita pada hari ini. Baik, demikian. Terima kasih banyak perkuliahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded